warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, gak kerasa ya, kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah, walaupun Idul Adha tahun ini kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid, insya Allah tidak mengurangi berkah dan maknanya ya anak-anak. Siapa yang tahun ini ikut kurban? Masya Allah, kalian hebat. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan mulai dengan berdoa. Yuk kita baca doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa syiah. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga ilmu yang diberikan Bapak Ibu Guru hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami dengan baik. Nah, hari ini baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke subtema yang baru ya. Masih di tema yang sama yaitu tema 1. Akan tetapi subtema yang kedua ini kita akan belajar mengenai hidup rukun dengan teman bermain. Tentu kalian punya teman bermain ya anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan. Nanti akan ada muncul gambar. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Kita berikan tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, di sini ada 5 buah gambar ya anak-anak. Nah, ada 5 buah gambar. Gambar yang pertama nih, ada Edo, Udin, dan temannya sedang bermain kelereng. Kira-kira menunjukkan sikap rukun tidak? Betul, mereka menunjukkan sikap rukun. Kita beri tanda checklist. Lalu di sini ada Siti ya, juga dengan temannya bermain ayunan. Nah, mereka bergantian nih mainnya, berarti menunjukkan sikap rukun. Sedangkan di sini, di gambar yang ketiga nih, ada anak yang terjatuh di lapangan, tetapi teman-teman yang lain bukannya menolong, malah menertawakan. Nah, ini menunjukkan sikap tidak rukun. Jadi tidak perlu diceklis ya, nak. Lalu berikutnya nih, ada anak yang sedang berebut ayunan, mereka tidak mau bergantian mainnya. Nah, ini juga menunjukkan sikap tidak rukun. Nah, lalu yang berikutnya, ini harus diperhatikan baik-baik nih. Ada anak yang lagi main bola, tapi di sisi sebelah sini ada 2 anak yang sedang bertengkar. Kira-kira hidup rukun tidak? Betul, tidak juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Di sini ada percakapan antara Udin dan Edo. Nah, yang pertama Udin. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Lalu Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja doh, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Lalu Edo menjawab, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa doh, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, ini perlu dicontoh ya anak-anak ya. Percakapan antara Udin dan Edo. Nah, pada percakapan ini, kira-kira apa yang mau kita bahas? Nah, untuk pembelajaran hari ini, pada muatan bahasa Indonesia yang akan kita bahas adalah mengenai kalimat ajakan. Pasti kalian pernah diajak atau mengajak orang lain, seperti itu. Seperti Udin yang mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan. Apa sih kalimat ajakan itu? Nah, sekarang kita simak baik-baik ya penjelasannya. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan ajakan pada seseorang atau suatu kelompok. Nah, pada kalimat ajakan biasanya terdapat kata ajak. Nah, kata ajak tuh contohnya apa aja sih? Yang pertama ada kata ayo.
Nah, kira-kira di percakapan tadi ada tidak ya? Lalu ada kata mari. Ada juga yuk. Nah, sekarang kita akan simak contoh kalimat ajakan. Nah, ini contoh kalimat ajakan yang terdapat pada teks percakapan yang tadi sudah kita baca di depan ya anak-anak. Yang pertama ada kata, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Berarti kata ajaknya adalah ayo. Nah, ini kalimat ajakan. Ya, kalau kata terdiri dari beberapa huruf, kalau kalimat terdiri dari beberapa kata ya. Lalu yang kedua, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ada lagi kata ayo. Begitu juga yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, ini merupakan contoh kalimat ajakan. Jadi ketika kalian mengucapkan kalimat ajakan kepada seseorang atau suatu kelompok harus dengan kata yang sopan dan santun. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi orang yang kita ajak juga mau ikut sama kita. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Ini ada 3 buah gambar, tapi ini belum berurutan. Lihat ya. Setelah bermain, mari kita rapikan tempat untuk menjaga kebersihan. Kira-kira dia kalimat keberapa? Lalu ada anak yang sedang main, lalu ada lagi. Mada, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, sekarang kita urutkan kira-kira dari ketiga gambar ini, yang mana sih gambar yang pertama? Betul, nih gambar yang paling pertama adalah gambar yang paling bawah ya. Kenapa? Karena di sini ada Udin dan Edo yang mengajak Made untuk bermain kelereng di lapangan. Nah, lalu setelah diajak pastinya mereka bermain. Ini yang kedua. Nah, lalu yang terakhir berarti yang paling atas. Dimana setelah bermain, mari. Nah, ini ada kata ajakan juga nih. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi, Made mengajak teman-temannya untuk merapikan tempat yang sudah digunakan untuk bermain. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau di sini ada kata ayo ajakannya. Lalu di kalimat ketiga ada kata mari. Setelah kalian urutkan tadi ya, kalian boleh tuliskan ceritanya. Nah, kalian tulis ulang di halaman 52 ya. Berkaitan dengan gambar yang tadi sudah kita urutkan. Oke anak-anak, pasti kalian bisa tulis dengan tulisan yang rapi ya, yang bisa terbaca oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Tidak perlu diberi nomor ya, nah tidak perlu 1, apa 2, apa 3, enggak, tidak perlu. Jadi kalian tuliskan yang tadi hanya kata-katanya saja. Oke, boleh kalian tambahkan dengan kata-kata kalian sendiri juga ya. Oke, sekarang kita lanjut ya nak ya. Nah, di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Jadi kalau tadi Udin, Edo, dan Made bermain kelereng, ada teman-teman yang lain juga nih sedang bermain layangan. Lihat backgroundnya Bumar ya. Mereka sedang bermain layangan seperti itu. Nah, biasanya permainan-permainan ini bisa juga loh menjadi sebuah apa? Betul, sebuah tarian. Jadi, gerakan bermain dapat juga dijadikan sebagai gerakan tarian. Pada saat melakukan gerakan kegiatan bermain, anggota tubuh kita juga bergerak. Antara lain, tangan. Nah, tangan tuh contohnya ngapain sih? Melambai. Tangan ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ya, atau disilang, atau ditekuk, dan sebagainya. Ada juga kaki. Kaki itu bisa merenggang, merapat, menyilang, berlari, berjalan, dan sebagainya. Lalu ada kepala. Kepala itu ada menengok ke kanan, ke kiri, menggeleng, ke atas, dan ke bawah. Nah, sekarang Bu Guru akan menunjukkan beberapa contoh gerakan bermain ya. Perhatikan gerakan di bawah ini. Nah, menirukan gerakan bermain. Kita lihat gerakan yang pertama. Ini adalah gerakan tangan. Nah, kalau dia nih, tangannya ada ke atas dan ke bawah ya. Lalu yang kedua ada gerakan kaki nih. Ada yang menyilang, merenggang, merapat, dan sebagainya.
Lalu ada juga gerakan kepala nih, menengok ke kanan dan ke kiri ya. Nah, contoh gerakan-gerakan bermain yang bisa kita tirukan misalnya apa? Misalnya sedang bermain layangan, bermain kelereng. Nah, itu bisa kita tirukan menjadi sebuah gerakan tarian. Misalkan gerakan bermain layangan yang bergerak, anggota tubuh kita apa sih? Oh, ada kepala karena kita harus lihat ke atas, ya kan? Lalu ada tangan karena harus menarik talinya. Ada kaki yang harus berlari dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Oke, sekarang perhatikan. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, sedangkan kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, di sini ada kelereng Udin, lalu di sini ada kelereng Edo. Nah, sekarang untuk membandingkannya kita harus lihat nih kubus satuannya. Karena di sini ada pertanyaan, kubus yang lebih banyak adalah milik siapa? Nah, lalu bagaimana perbandingannya? Nah, perhatikan. Untuk membandingkannya, maka kita harus melihat dulu semua jumlahnya. Supaya tidak bingung, sekarang ini kan ada 3 nih. Nah, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Yang pertama yang harus kita lihat adalah ratusannya terlebih dahulu. Nah, karena di sini sama-sama nilai 100, berarti tidak bisa dibandingkan. Kita lihat, baru yang puluhannya. Nah, yang punya Udin ada 10, sedangkan yang punya Edo ada 20. Berarti punya Edo lebih banyak. Betul. Jadi, kubus yang lebih banyak adalah milik Edo. Lalu, sedangkan yang milik Udin, ya, nah, milik Udin lebih sedikit. Jadi, kelereng Udin itu titik-titik kelereng Edo. Nah, bisa kita tuliskan dengan lebih sedikit atau kurang dari ya kelereng Edo. Begitu anak-anak. Oke, sekarang kalian simak baik-baik pada halaman 56. Kita akan memberikan tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Seperti tadi yang Bu Guru sudah jelaskan. Karena di sini gambar kubus ya, satuan, maka kalian perhatikan baik-baik kubus ratusannya terlebih dahulu. Nah, misalkan gambar yang pertama. Pada gambar yang paling atas ya, nah ya. Nah, gambar yang pertama ini udah langsung terlihat sama kita. Di sini ada 2 ratusannya, sedangkan di sini ada 1. Jelas 2 lebih banyak dibandingkan 1. Langsung kita checklist aja. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang di bawah nih, ini juga sudah terlihat. Karena di sini ratusannya cuma ada 1, sedangkan di sini ada 3. Kita nggak perlu lihat yang puluhan dan satuannya, kalau depannya saja sudah berbeda ya anak-anak. Nah, kita checklist. Lalu yang seperti ini juga. Ini sama nih, ini masing-masing kantong isinya adalah 10. Ya, 10, 20, 30, 40, 50. Berarti ini ada 100. Ini juga ada 100. Nah, sedangkan di sini lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kantong. Itu artinya ada 80. Sedangkan di sini ada 6 kantong. Berarti 60. Karena yang pertamanya ini sama 100. Kita lihat nih yang puluhannya. Ini lebih banyak. Nah, jadi ini nilainya lebih besar. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah ini coba kalian kerjakan halaman 57. Kalian harus hitung baik-baik baca perintahnya. Di halaman 57 itu kalian diminta menuliskan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Jadi hitung baik-baik setiap gambarnya ya. Kalau perlu kalian bisa tulis dulu jumlahnya masing-masing berapa. Seperti itu. Alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah membukanya dengan membaca doa, maka untuk penutupnya juga kita harus membaca doa. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang selalu membantu di rumah. Semangat terus, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.